Oke, selamat datang. Hari ini kita akan membahas sesuatu yang udah jadi perdebatan selama 250 tahun. Dan sepertinya nggak akan pernah selesai. Argumen abadi tentang kapitalisme. Coba deh, pernah nggak kepikiran soal ini? Kenapa sistem ekonomi yang paling sukses dalam sejarah kok rasanya selalu di ujung tanduk kayak mau runtuh? Nah, pertanyaan ini adalah kunci dari semua pembahasan kita. Ternyata, sejarah kapitalisme itu bukanlah sebuah jalan lurus yang mulus ke depan. Malah, ini adalah kisah tentang sebuah sistem yang terus-menerus bertengkar dengan dirinya sendiri. Nah, perasaan was-was ini ternyata bukan cuma kita yang merasakan. Ini adalah debat yang sumbernya satu, sebuah ketegangan fundamental yang sudah berkobar selama lebih dari 2 abad. Dan disinilah letak konfliknya. Di satu sisi ada dorongan yang sangat kuat untuk melepaskan kekuatan pasar sebebas-bebasnya, demi inovasi, efisiensi, dan pertumbuhan. Tapi di sisi lain, selalu ada tuntutan balasan dari masyarakat yang minta dilindungi dari dampak kerasnya, seperti ketidaksetaraan dan ketidakamanan. Jadi ya ini seperti tarik tambang yang gak ada habisnya. Ada seorang sejarawan namanya Karl Polanyi yang memberikan istilah keren untuk siklus ini, gerakan ganda. Coba bayangkan sebuah pendulum. Kalau diayunkan terlalu jauh ke satu sisi pasar bebas, pasti akan ada gaya yang secara alami menariknya kembali ke sisi yang lain, yaitu sisi perlindungan sosial. Nah, siklus tarik-menarik inilah yang akan kita telusuri. Oke, sekarang mari kita mundur ke belakang ke ayunan besar pertama dari pendulum ini. Lahirnya kapitalisme industri di Inggris yang, penuh gejolak. Ini dia nih, sisi wow-nya. Pabrik seperti Cromford Mill ini adalah sebuah keajaiban teknologi pada zamannya. Bayangkan, beroperasi non-stop, 2 shift, masing-masing 12 jam. Produktivitasnya luar biasa dan ini menciptakan kekayaan dalam skala yang belum pernah ada sebelumnya. Tapi, selalu ada tapinya kan? Di balik kemajuan itu, ada harga yang sangat mahal yang harus dibayar. Friedrich Engels memberikan gambaran yang mengerikan tentang kondisi para pekerja. Dia bilang mereka seperti hantu-hantu pucat bermata cekung. Inilah yang memicu gerakan balasan yang pertama. Dan benar saja, reaksi baliknya datang dengan cepat dan keras. Mulai dari yang bersifat fisik, seperti kaum Luddite yang menghancurkan mesin-mesin baru, sampai ke kritik intelektual yang sangat tajam dari para sosialis awal serta Marx dan Engels. Pendulum pun mulai berayun kembali. Nah, pendulumnya mulai berayun lagi ke arah yang berlawanan. Kali ini pemicunya adalah krisis kapitalisme yang sudah terlalu parah untuk bisa diabaikan begitu saja. 25%. Coba bayangkan angka itu. 1 dari setiap 4 orang di Angkatan Kerja Amerika Serikat menganggur pada puncak depresi besar di tahun 1930-an. Angka ini bukan sekedar statistik. Ini adalah bukti nyata kegagalan total dari kapitalisme laissez-faire dan jadi panggilan bahwa harus ada perubahan radikal. Di tengah kekacauan itu muncullah sebuah ide revolusioner dari John Maynard Keynes. Argumennya sebenarnya sederhana tapi sangat kuat. Pasar itu tidak bisa memperbaiki dirinya sendiri. Negara atau pemerintah harus turun tangan untuk menjinakkan liarnya pasar dan menjaga ekonomi tetap berjalan. Inilah yang kemudian dikenal sebagai era kapitalisme terkelola. Dan ternyata berhasil. Selama kurang lebih 30 tahun setelah Perang Dunia Kedua, kapitalisme terkelola ini menciptakan sebuah era keemasan di dunia barat. Pertumbuhan stabil, upah naik, jaring pengamanan sosial kuat. Seolah-olah akhirnya ditemukan titik tengah yang pas antara pasar dan masyarakat. Tapi ya, namanya juga pendulum. Gencatan senjata itu nggak bertahan selamanya. Di tahun 1970-an, kesepakatan itu mulai retak. Muncul masalah baru yang disebut stagflasi, yaitu kombinasi dari inflasi yang tinggi dan pengangguran yang juga tinggi. Ini membuka pintu bagi pendulum untuk berayun balik lagi secara dramatis, kembali ke arah pasar. Pertarungan ideologi pun berkobar lagi. Di satu kubu, masih ada keyakinan bahwa laissez-faire atau pasar bebas itu tidak sehat secara moral. Tapi di kubu lain, ada peringatan keras dari Friedrich Hayek yang sudah lama bilang kalau intervensi negara itu adalah jalan menuju perbudakan. Tiba-tiba, argumen Hayek yang puluhan tahun diabaikan jadi terdengar sangat relevan. Dan gagasan ini nggak cuma jadi wacana, cepat sekali berubah menjadi aksi politik. Dimulai dengan terpilihnya Margaret Thatcher di Inggris tahun 1979, disusul oleh Ronald Reagan di Amerika tahun 81, dan puncaknya adalah momen simbolis saat pemogokan para penambang Inggris berhasil dipapahkan di tahun 85.
Dalam waktu singkat, ideologi pasar bebas menjadi tatanan dunia yang baru. Dampaknya, wah, nyata sekali. Lihat saja data ini. Keanggotaan Serikat Pekerja di Inggris misalnya anjlok parah. Dari 13,2 juta di tahun 79 turun jadi 7,8 juta di tahun 2000. Itu penurunan lebih dari 40%. Ini bukan kebetulan. Ini adalah pembongkaran sistematis salah satu pilar utama perlindungan sosial. Pendulum sudah berayun penuh ke arah yang lain. Nah, semua ini membawa kita ke masa sekarang, di mana era pasar yang dilepas liarkan ini ternyata secara langsung memicu serangkaian krisis baru yang saling terkait dan tumpang tindih. Titik baliknya yang paling jelas, krisis keuangan global 2008. Momen itu benar-benar menghancurkan mitos bahwa pasar bisa mengatur dirinya sendiri. Peristiwa ini mengakhiri ilusi akhir dari sejarah dan menjadi pemicu bagi gerakan balasan besar berikutnya yang kita rasakan sampai sekarang. Lalu ada riset dari Thomas Piketty yang menunjukkan sebuah pola yang jelas banget. Dia menyebutnya kurva berbentuk U. Intinya, porsi pendapatan kaum 1% teratas itu sempat menurun selama puluhan tahun hingga 1979. Tapi, setelah era neoliberal dimulai, porsi mereka melesat lagi ke level tertinggi sebelumnya. Ini dengan jelas menunjukkan kemana keuntungan dari era ini mengalir. Makanya, kita sekarang hidup dalam apa yang oleh para ahli disebut polikrisis. Ini bukan lagi satu masalah tunggal, tapi banyak guncangan yang berbeda. Finansial, iklim, kesehatan, ketidaksetaraan, yang saling berinteraksi dan memperkuat satu sama lain, membuat situasinya jadi jauh lebih rumit. Inilah konsekuensi langsung dari ayunan pendulum yang terlalu ekstrim ke arah pasar. Jadi, apa selanjutnya? Sama seperti di era-era krisis sebelumnya, sekarang ini sedang terjadi perang gagasan. Ada banyak visi yang bersaing tentang kemana kita harus melangkah. Ada yang menawarkan pertumbuhan hijau, ada yang bilang kita harus degrowth atau mengurangi konsumsi, ada juga yang mau balik ke nasionalisme ekonomi. Semuanya mencoba menjawab pertanyaan yang sama, bagaimana kita menyeimbangkan kembali pasar dan masyarakat. Maka, inilah pertanyaan terakhir untuk kita semua. Sejarah menunjukkan bahwa pendulum ini akan selalu berayun. Dengan memahami siklus ini, kita jadi bisa melihat berita-berita utama hari ini dengan cara yang berbeda. Ini bukan kejadian acak, tapi babak terbaru dalam sebuah argumen besar yang sudah berlangsung 250 tahun. Pertanyaannya sekarang, di manakah pendulum ini akan berhenti kali ini? Dan yang lebih penting lagi, kemana kita akan membawanya selanjutnya?